Kami tidak akan kesulitan untuk menemukannya deh, karena banyak orang yang menanam pandan duri untuk dijadikan kerajinan, termasuk keluarga kami, teman. Tapi kalau mau mengambilnya, kita harus hati-hati, namanya juga pandan duri. Daun hijau ini memiliki duri-duri yang tajam pada masing-masing sisinya. Kita kumpulkan dulu secukupnya, kawan. Untuk membuat tikar yang bagus, kami harus mencari daun yang cukup tua. Yang pasti, ukurannya lebih panjang dan struktur daunnya lebih keras. Jadi bisa lebih awet saat dipakai jadi tikar nanti. Bolang, jaga. Ruria. Mama, kau saya beli ya. Muri, kamu kan latih. Menurut buku yang kubaca sih, tumbuhan ini lebih banyak dijumpai di daerah pesisir. Karena menyukai wilayah yang panas dan tanah yang mengandung pasir dan karang. Selain itu, tumbuhan ini tahan terhadap kadar garam yang tinggi dan hembusan angin yang kencang. Bolang, mari kau bersih dulu sudah kau pulang. Yuk, bersih sudah. Nah, sekarang kita hilangkan dulu semua durinya. Walaupun kecil, tapi duri pandan tikar sangat tajam, teman. Kalau tidak hati-hati, bisa tertusuk. Selain dibuat tikar, dengan sedikit keterampilan, kita juga bisa mengolahnya menjadi kerajinan lain, seperti topi caping atau keranjang. Banyak kan manfaatnya? Sekarang sudah aman nih untuk diolah. Sebanyak itu, Fajan. Kata pian bawa pulang udah. Iya. Bolang, kau pulang dulu cepat dong bakar. Iya. Kau pulang cepat dong bakar. Tiket tidak tidur. Iya. Bakal jadi pengalaman baru buat kami nih. Mama mau mengajarkan aku dan kawan-kawan keterampilan menganyam tikar. Tapi sebelum dianyam, kita olah dulu pandannya. Tidak butuh waktu lama kok untuk membakarnya. Pembakaran daun tikar diperlukan supaya bahan mentah ini menjadi lebih lentur. Jangan sampai gosong ya, sobat. Cukup sampai berubah warna menjadi agak pucat. Oh iya, kata nenek, kegiatan ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat di kampungku sejak dulu. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam sekitar untuk kebutuhan kita, tapi tidak boleh merusak atau mengambilnya berlebihan ya. Bola mana kah? Matan lau lah. Mata gila. Yap, sudah selesai semua nih. Pandan yang sudah dibakar harus dijemur dulu selama 3 hari pada cuaca terik. Itu untuk menghilangkan kadar air pada serat-serat daunnya dengan sempurna. Lalu baru deh dibuat menjadi gulungan besar seperti ini. Dalam bahasa Seram Timur, tikar pandan biasa disebut kalifan. Untuk membuat kalifan memang butuh keterampilan, teman. Makanya sekarang kami belajar membikinnya. Kelihatannya mudah nih. Kami hanya perlu menganyam daunnya sesuai dengan pola yang sudah dibuatkan ibu. Kalau cuma ngerjain ini saja sih, kecil. Duh, Fauzan, lihat-lihat dong. Tikarnya kan di bawah. Masa daunnya sampai ke jidat begini sih? Ya, nggak bisa mandi kena ketan terus. Saya begini sudah. Bolang, bisa kuat bolang ngalang beset. Biasanya, satu buah kalifan ukuran besar bisa diselesaikan ibu dalam 1 hari. Kelihatannya perlu tambahan pandan nih. Bagaimana pekerjaan kami, Mama? Pakai lima. Ya mana sama tu malu kan tolor wai wir. Betiga na lima. Iya wala ko beda lima pakai ya sama tu mana. Tiga na malu kan tolor wai wir. Aduh, maaf, Ma. Namanya juga pengalaman pertama. Besok-besok aku belajar lebih teliti lagi deh. Kalifanya pakai temo lekan reb. Mana filik bala na le tawada ruang. Bolang, ketemu kabang suka tangkap pala. Ayo, ketemu sudah. Ayo, lagi lah.
No, bola nih ada kena ya. Teleponnya na karo. Teman, di kampungku ada suatu tempat namanya Pulau Akad. Di pulau ini, masyarakat memiliki tanah turun-temurun yang sejak dulu ditanami tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Sebagian masyarakat memang menggantungkan hidup dari hasil kebun ini. Kata Pak Guru, tanaman khas daerah Maluku inilah yang menjadi salah satu alasan negara kita didatangi bangsa Portugis dan Belanda ratusan tahun yang lalu. Karena pala dan cengkeh dijadikan olahan makanan atau minuman untuk menghangatkan tubuh para bangsa asing yang negaranya beriklim dingin. Berbeda dengan cengkeh yang hanya dapat dipanen pada musim tertentu. Buah pala bisa dipanen secara berkala. 1 minggu 2 kali, kita bisa mengambil buah pala yang sudah cukup tua untuk dipetik. Biji pala banyak manfaatnya, teman. Meredakan sakit perut, mengatasi pusing, mengatasi sakit mah, menghilangkan jerawat dan noda pada kulit. Ambil yang sudah siap dipetik saja ya kawan, yang kulitnya berwarna agak gelap dan terdapat bintik halus pada permukaannya. Pasti apa puisi di dalam. Selain bijinya, serat pembungkus buah pala yang berwarna merah juga dapat diolah untuk dijual loh, untuk bahan obat herbal. Tahan dia dulu. Pulang. Selain itu, ada juga yang sudah terbuka dan bagian serat merahnya terlihat. Ih, kalau sudah seperti ini harus segera diambil. Ayo kita kumpulkan. Oh, mau ke ambil yang ketepi pulang bala. Bunga merah. Ini depu biji hitam ini, depu kulit merah. Oh, katong kumpul katong kumpul. Weh, mari katong kumpul di biji lah, katong pulang kasih mama lah. Ayo. Nina, bala iya. 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 Bali ni kusara tawada ni kita tercampur ke suero kalau itu berdoda. Selain digunakan sebagai alas tidur, tikar pandan yang sudah jadi juga sering dipakai untuk alas jemuran hasil alam. Seperti cengkeh, coklat, sagu atau pala, teman. Nah, kalau mau dijual, biji pala dan serat pembungkusnya harus dijemur dulu. Orang mata tabal suero kan. Ayo, tadi dong. Setelah kering, masing-masing bisa dikumpulkan dan dijual di pasar seharga Rp130.000 per kilogram. Hasil laut kami memang beragam, teman. Bukan hanya ikan, saat surut, masyarakat juga bisa mencari beragam jenis satwa lain yang dapat dimakan. Nah, yang mau kita cari sekarang namanya saweru, yaitu hewan laut yang bentuknya mirip dengan teripang. Mereka tinggal di dalam lubang yang terdapat di pinggir pantai. Kita hanya perlu menemukan lubang yang tepat nih. Untung ada mama yang mengajarkan kami. Pasti bisa dapat banyak nih. Ayo kumpulkan semuanya, kawan. Karena hidup di dalam lubang, kita harus menggunakan sebatang kayu atau sebilah parang untuk mengambilnya. Satu. Wih, dapat nih. Oh iya, mirip seperti teripang. Saweru juga bergerak sangat lambat. Bedanya, saweru cukup dibersihkan bagian dalamnya bisa langsung dimakan. Sedangkan teripang harus dimasak dulu. Sudah dapat banyak nih. Ayo kita pulang. Kami bikin ini namanya ododa. Makanan khas Pulau Seram berbumbu pala dan cabai. Membuatnya gampang kok. Pertama, kita perlu mencacah daging buah pala menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, setelah dibersihkan bagian dalamnya, saweru dipotong sesuai selera. Tapi jangan terlalu besar ya, biar tidak keselak pas dimakan nanti.
Mana, bebaran kalau kau kalau motor kita beli. Oh, tunggu gua. Mak kue lo kali ya. Ambil kali ya. Baru itu dong pikir-pikirakan dengan begini dulu. Baru itu begini. Ada campur dong. Nah, sekarang tinggal membuat sambalnya. Kata ibu, kita perlu menambahkan sedikit rasa pedas pada makanan supaya menambah nafsu makan. Selain itu, kandungan vitamin A dan C pada buah berwarna merah ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh loh. Jadi kita tidak mudah sakit. Nah, sekarang tinggal memasukkan buah palanya. Ya. Babi. Ini benar harus saja. Ini benar harus. Iya, tunggu kue lalu. Sedikit lah sudah ya. Nah, sedikit lah. Sabar lah ya. Tangkang. Sudah masuk. Ini. Campuran. Pegang loket. Terakhir, kita tinggal mencampurnya dengan saweru yang telah dipotong-potong tadi. Oh, kerjaan mana? Apa lah harap itu dong, Umi? Kerjaan apa yang malam ini? Asik, waktunya makan. Makan udah. Sabar. Beuh, rasanya mantap teman. Asam pedas bumbunya serta gurih daging sawerunya bikin mulut tidak bisa berhenti bergerak nih. Oh iya, sebagai salah satu makanan pokok, sagu bakar juga tidak boleh ketinggalan nih. Pokoknya makanan buatan mama paling lezat deh. Terima kasih mamaku sayang. Teman, kami tinggal di negeri Sesar, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Masyarakatnya bersahabat dengan alam dan memanfaatkan kekayaan laut serta perkebunan. Kata si Bulan, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Salah teman. Sebaiknya setelah bangun tidur, kita rapikan tempat tidur, kemudian mencuci muka dulu, lalu sarapan pagi. Setelah itu baru deh kita mandi dan gosok gigi. Pokoknya gosoklah gigi setiap selesai makan, supaya sisa-sisa makanan tidak menempel. Karena gigi yang kotor jadi tempat kesukaan kuman yang bisa merusak gigi. Dengan cara ini, gigi bisa tetap sehat dan terhindar dari lubang. Ingat pesan Pak Dokter, gosok gigilah sehabis makan dan sebelum tidur. Sekarang waktunya kami adu jago, teman. Tapi sebelumnya, kita buat alatnya dulu. Gampang kok, alam sudah menyediakannya untuk kami. Tinggal diambil saja beberapa batang. Tunggu tamparan di tas. Ambil di bawah potong-potong. Iya, bolong. Pakai metode yang ini. Tunggu tamparan dulu. Iya, kalau ini nanti. Tunggu tamparan. Ya, ini bolong. Ya bolong, potong hati-hati ke kanal duri. Masuk kanal duri. Ya, itu potong. Pohon salak ini tumbuhan dengan batang yang keras dan berduri. Dengan batang ini, kami bisa membuatnya menjadi pancingan atau biasa kami sebut suban. Hati-hati kanal duri. Hati-hati kalau duduk di dalam. Kanal duri. Duri banyak. Hati. Hati kanal duri. Turun ke bawah. Oke, terus. Untuk dibuat jadi suban, bersihkan dulu duri-durinya. Batangnya yang lentur dan tipis, pelepah salak ini sangat cocok dipakai untuk memancing ikan. Nah, ini boleh diangkat. Ya, kalau ini diangkat punya. Juga di dalam cubaan batu di sini. Ini kan boleh begini. Cukup dia. Oh, kita punya kuat, Suban. Dia masuk dah. Kalau gitu kita tamparan. Yap, kalian sudah dapat semua kan? Berangkat! Jangan bicara umpang udah. Ayo. Bagi taruhin di sini. Balik baru potong angka. Ayo, sudah. Ayo, kita bicara di sana boleh banyak. Mana? Ayo. Ayo. Ada yang tidak boleh dilupakan nih. Namanya juga memancing, kita harus punya umpan.
Umpan yang kami gunakan bisa dicari di antara lumpur di pinggir pantai, teman. Mumpung air lautnya lagi surut, jadi pasti banyak yang terperangkap di sekitar tempat ini. Nah, ini dia. Kita memerlukan udang halus yang masih hidup. Mana, Mas? Iya, ini. Mana? Ini atas itu kemarin. Karena ini adalah lomba, berarti pencarian umpannya masing-masing ya. Soalnya siapa yang punya lebih banyak umpan, kemungkinannya lebih besar buat jadi pemenang. Kita hanya perlu mata yang jeli untuk mendapatkan satwa kecil ini. Woi, besar, Bu. Tangkap. Udah besar, deh. Setelah menyapu lumpur dengan kaki, kita akan melihat gerakan kecil pada permukaannya. Hap, langsung tangkap. Harus bisa mengumpulkan banyak nih. Tidak boleh kalah sama Dandi, Ongen, dan Fauzan. Seperti kebiasaan kami memancing, umpan kami letakkan dalam wadah yang dikalungkan di leher, supaya nanti tidak susah mengambilnya. Wah, ada bungkus banyak nih. Betul lah. Tepungnya lagi. Banyak nih. Wah, ketemu lomba mancing sudah. Iya. Sapu yang banyak ke tempuh. Iya, sapu banyak ke tempuh ikan. Kalau sapu ikan paling banyak ambil sedikit sama. Iya. Sebelum dimulai, kita pasang dulu tali pancing, timah, dan kailnya. Mengikatnya harus kuat ya, jangan sampai putus saat ditarik ikan nanti. Sip deh, semuanya sudah siap. Berangkat. Nanti kamu ke tidak? Sudah. Sudah. Ya weh, begini. Temperatur nanti kalau air pun sampai di sini berarti waktu habis. Ini weh, air sampai di sini dah. Sampai di sini dah. Iya. Itu berarti tentananya sudah habis. Iya, sudah habis. Gimana? Mantap. Setuju. Mantap. Setuju. Karena air sedang surut, maka permukaan air laut akan turun sampai menjauh dari pantai. Tapi ketika air pasang, permukaan laut akan naik sampai garis pantai. Nah, saat itulah pemenang ditentukan. Memancing dengan busan memang sering kami lakukan, teman. Tinggal memasang umpan dan melemparkannya sejauh panjang tali pancing. Kemudian menunggu. Dan, hap, dapat! Teman, walaupun kecil, ikan-ikan yang berhasil kami tangkap semuanya bisa dimakan loh. Lumayan kan kalau dikumpulkan, nanti pemenangnya mendapatkan tangkapan kami semua. Wah, Dandi sepertinya dapat banyak tuh. Aku tidak boleh menyerah nih. Soalnya sebentar lagi air bakal pasang. Teman, saya pulang ke tempulung udah. Ayo, jangan tempulung sendiri. Kelihatannya saingan terberatku cuma si Dandi nih. Ongen dan Fauzan cuma bawa ikan sedikit tuh. 11. Ya, lu kalau cuma kusut dulu. Jadi gak dapat 11. Iya. Sejak gak dapat 3 ya? Iya. Dia dah 1. Menang gak dapat banyak. Bola kau banyak. Pasti dimenang ini. 11, 12. Siapa pun cuma 12. Ini pasti bete menang ini kau. Betul nanti dong ya. Yo, betul pun juara 12. Duh, kirain aku yang menang. Ternyata kamu masih sembunyikan satu ya. Tak apalah, berarti kita berdua juaranya. Namanya juga lomba, yang menang dapat hadiah. Betul kan, Dandi? Tapi tenang saja, nanti kami goreng deh. Biar kita bisa makan bersama. Yang kau mau kasih? Potong sama-sama di kantor rumah. Mau.
Kalau gitu boleh. Teman, banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan bersama sahabat kita. Saling berbagi dalam senang maupun susah bisa membuat petualangan kita makin menyenangkan. Salam bocah petualang.